tetap setia melayani mengasihi. Seperti-Mu Yesus yang setia. Seperti-Mu Yesus tiada Tuhan seperti-Mu Yesus yang setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk Allah yang setia, Allah yang janjinya bisa kami pegang, Allah yang janjinya bisa kami andalkan dalam hidup ini. Engkau yang berfirman 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namaku, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kalau Engkau ada, maka sesuatu yang besar pasti terjadi pada pagi hari ini. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu memuaskan kami, kehadiran-Mu menyegarkan kami. Kami percaya saat kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama pada saat kami datang. Kami yang letih lesu beban berat, kami pulang mendapatkan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berbicara pada saat pagi hari ini. Mari Roh Kudus, ini programmu, ini acaramu, bekerja sebebas-bebasnya. Hamba tidak membatasi pekerjaanmu pada saat pagi hari ini. Lawat setiap kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa-biasa saja, tapi pagi hari ini adalah pertemuan ilahi di mana Tuhan berjumpa dengan umat-Mu. Tuhan sudah disukakan lewat pujian kami. Biarlah pujian kami ini boleh menyukakan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah pengurapan yang spesial, urapan yang khusus mengalir atas hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan lagi bersumber dari isi hatimu, hati hamba-Mu, tetapi apa yang hamba sampaikan itu bersumber dari hati-Mu. Dan satu hal yang hamba percayai, setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman akan bekerja, firman akan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Sekali lagi, biar pengurapan yang baru, pengurapan yang segar, pengurapan nabi, pengurapan rasul mengalir atas hamba-Mu. Urapi juga kami setiap yang hadir. Mari kami mau duduk diam. Kami mau menyerap setiap kebenaran firman Tuhan. Aku tolak segala ketidakpercayaan di dalam nama Yesus. Aku tolak setiap hati yang penuh dengan keraguan-raguan. Aku tolak setiap hati yang penuh dengan kekhawatiran, yang seringkali menghimpit setiap benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus bekerja lewat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya ini adalah anugerah Tuhan kalau saya boleh ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini. Ini kali yang pertama saya berkhotbah di MDC Palembang. Ya, kali pertama tentunya ada kali kedua, kali ketiga mungkin. Namun bukan yang pertama kali di Palembang, saya sudah berulang kali di Palembang juga ya. Baik, perkenalkan nama saya Antoni Tan, saya ini gembala MDC yang ada di Kota Magelang. Ada yang pernah ke Kota Magelang bisa lambaikan tangan? Oh, banyak ya orang Magelang ya. Orang Magelang atau hanya lewat? Lewat ya. Silakan kalau saudara ke Magelang mampir di MDC Magelang ya. Alamatnya susah kalau saya kasih tahu alamatnya ya.
di sebelah rumah sakit jiwa Magelang. Jadi kalau saudara ke Magelang, cari rumah sakit yang paling besar, ya, rumah sakit jiwa. Nah, di situ saya mengembalakan bersama dengan istri dan 4 anak saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan mampir, tapi jangan salah masuk. Di rumah sakit jiwa nggak ada saya. Di sebelah rumah sakit jiwa, disitulah saya mengembalakan. Baik, air putih berkelimpahan di sana, nggak usah takut ya. Silakan mampir. Kalau saudara dari Jogja mau ke Semarang pasti lewat Magelang. Ya silakan mampir. Kita saudara di dalam Tuhan, ya sama-sama MDC. Saya mengembalakan kurang lebih sudah 35 tahun saudara. Ya cukup lama, 35 tahun. Hampir setengah lebih dari hidup saya pakai untuk melayani Tuhan. Dan sampai hari ini kalau saya masih eksis dalam melayani Tuhan, saya percaya itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan komitmen saya dalam melayani Tuhan sampai garis akhir. Halo? Nggak mau tiba-tiba saya mengundurkan diri, nggak mau. Itu bukan kamusnya saya. Saya melayani sampai garis akhir, sampai Tuhan panggil saya. Itu akhir dari pelayanan saya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Masih berkenaan dengan tema tahunan kita, ya, yaitu level up. Saya berharap dalam waktu yang singkat ini saya berkhotbah. Saya berharap khotbah saya ini boleh memberkati saudara semua. Waktu singkat ini saudara sungguh-sungguh mengalami yang namanya level up, ya. Sorry ini salah salah temanya, bukan ini, ya. Level up. Saya ingin level up ini bukan hanya sekedar ditulis di neon sign. Saya ingin level up itu hanya bukan sekedar banner atau slogan, tapi saya ingin level up ini sungguh-sungguh saudara alami dalam hidup ini. Artinya hidup ini mengalami peningkatan. Walaupun di situasi yang tidak memungkinkan saudara untuk kita mengalami peningkatan, tapi saya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Di situasi yang tidak enak sekalipun, Tuhan berjanji, aku akan mengangkat engkau dan kita akan mengalami kehidupan yang mengalami peningkatan. Yang percaya boleh angkat tangan. Percaya Tuhan bisa mengangkat saudara, janji ini bisa dialami oleh saudara semua? Percaya? Ya. Level up, hidup yang mengalami peningkatan, bukan hidup yang mengalami kemerosotan, tapi hidup yang mengalami peningkatan. Hidup kita mengalami peningkatan, bisnis kita mengalami peningkatan, pelayanan kita mengalami peningkatan, keuangan kita mengalami peningkatan. Walaupun situasi hari-hari ini tidak memungkinkan untuk hal itu, tapi saya lebih percaya kepada janji Tuhan yang tidak tergantung situasi, janji Tuhan yang tidak tergantung dengan kondisi. Di masa sukar sekalipun, Dia sanggup mengangkat engkau mengalami level up. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya berharap di khotbah yang singkat ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengalami yang namanya level up. Ayat yang ingin saya bagikan pagi hari ini satu ayat yang tidak asing lagi tentunya, yaitu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita baca sama-sama ya, pelan-pelan supaya ayat ini menjadi rema dalam hidup saudara. Yesaya 40 ayat 31. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ulangi lagi ya, biar ayat ini menjadi rema. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalau iman kita mengalami level up,
maka yang lain-lain pun akan mengalami level up. Amin. Jadi kalau rohani kita mengalami peningkatan, saudara, maka bisnismu juga akan mengalami peningkatan. Pelayananmu juga akan mengalami peningkatan. Sebab firman Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita meningkat hal-hal yang rohani, iman kita mengalami peningkatan, maka otomatis saudara, keuangan saudara pun akan mengalami peningkatan. Otomatis pekerjaan saudara pun akan mengalami peningkatan. Jadi penting pagi hari ini kita mengalami peningkatan level up dalam rohani kita, dalam iman kita terlebih dahulu. Saudara, saya senang berolahraga. Siapa di sini suka olahraga? Rutin ya? Rutin, betul, kelihatan. Dari posturnya kelihatan, olahragawan. Nah saudara, saya senang olahraga, saya suka jalan-jalan pagi-pagi sama istri saya. Ya, rumah kami ini di kaki Gunung Merbabu, saudara. Ya, kaki Gunung Merbabu. Tepatnya di sebuah desa namanya Desa Kopeng. Ada yang pernah ke Kopeng? Oh pernah ya. Nah, saya tinggal di sana. Silakan juga mampir, air putih berkelimpahan di sana. Mau mandi kayak silakan sana. Nah saya tinggal di sana saudara. Di belakang rumah saya itu hutan pinus. Mirip di Kanada lah, kurang lebih seperti itu. Hutan pinus. Jadi pagi-pagi saya jalan sama istri saya. Saya selalu hidup saya, waktu saya habiskan bersama dengan istri saya. Ya. Ngantar anak sekolah sama-sama, kerja sama-sama, saudara. Hampir mungkin bisa dikatakan hampir 20 jam sehari saya sama-sama dengan istri saya. Lari pagi sama-sama, makan sama-sama, pergi sama-sama, antar anak sekolah, pelayanan sama-sama. Karena hari ini saya tidak bisa ajak istri saya, karena istri saya sedang khotbah di MDC Magelang gantikan saya. Jadi kalau pagi ini saya suka jalan-jalan, saudara. Di hutan pinus ya, di hutan pinus. Ada yang bilang sama saya, Pak Antoni, dikurangi lari pagi itu kurang baik. Karena apa? Karena Bapak sudah usia juga, usia saya 62 tahun. Lalu badan Bapak pun besar. Nanti kasihan lututnya ini loh. Takut lututnya itu cepat aus. Jadi lebih baik Bapak olahraga yang ringan-ringan saja. Yaitu naik sepeda statis itu jauh lebih baik katanya. Oh gitu ya. Oke dah, ini sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu saudara. Dia nasihati saya naik sepeda statis. Dan saya mau beli sepeda statis, saya tunda-tunda. Ya, saya tunda-tunda. Kenapa saya tunda-tunda? Karena saya berharap ada jemaat yang beli sepeda statis, lalu bosen, lalu dihibahkan ke saya. Biasa kan begitu ya, orang itu senang-senang beli sepeda, beli alat-alat olahraga, setelah itu bosen, silakan pakai buat orang yang lain. Saya berharap dalam 3 tahun kok nggak ada yang menghibahkan sepeda statis. Akhirnya saudara, saya buka iklan TikTok, di sana ada dijual sepeda statis, harganya murah. Akhirnya saya belilah sepeda statis, ya saya rakit sendiri. Dan saya mulai berolahraga pakai sepeda statis. Pertama kali saudara, saya genjot saudara. 5 menit kemudian saudara, apa yang terjadi? Badan saya mulai panas. Saya terus, karena di situ kan ada odometernya ya, ada apa? Timernya dan sebagainya. 10 menit kedua saudara, pertama saya genjot sepeda itu, saya mulai berkeringat. Saya teruskan, 15 menit kemudian napas saya mulai tersengat-sengat saudara. Dan 20 tahun kemudian, 20 menit kemudian, saya memutuskan untuk berhenti naik sepeda statis. Karena mulai panas, mulai capek, nafas mulai tersengal-sengal. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah natural. Ya, kenapa? Kenapa saat saudara berolahraga, saudara capek? Kenapa saat saudara olahraga keluar keringat? Itu adalah sesuatu yang natural. Kenapa disebut natural? Karena saya bisa jelaskan secara ilmiah kenapa hal itu bisa terjadi. Pada saat saudara berolahraga, saudara perlu tenaga, bukan? Pada saat saudara berolahraga, saudara perlu energi. Dari mana energi saudara peroleh? Yaitu dari makanan yang mengandung karbohidrat.
Makanan yang mengandung karbohidrat dibakar, saudara, dipakai untuk menghasilkan sebuah tenaga. Kalau makanannya sudah habis, apa yang harus dilakukan, saudara? Maka akan diambil lemak dalam tubuh saudara dan juga dibakar untuk menghasilkan tenaga. Pada saat pembakaran, panas, suhu ini menjadi panas, saudara. Suhu tubuh menjadi panas dan otak memerintahkan supaya keluar keringat untuk menstabilkan suhu tubuh. Akhirnya, saudara, orang yang berolahraga, naik sepeda statis, lama-lama berkeringat, capek, dan lelah. Kalau sudah tidak ada karbohidrat di dalam tubuh, yang diambil apa? Lemak. Makanya itu kelihatan yang perutnya buncit. Halo? Lemaknya masih disimpan, itu harus dibakar lemaknya itu, saudara. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena bisa saya jelaskan secara ilmiah. Namanya apa? Natural. Hujan. Saya bisa jelaskan secara ilmiah kenapa bisa terjadinya hujan. Hujan terjadi karena penguapan air laut. Hujan bisa terjadi karena penguapan air danau. Hujan bisa terjadi karena penguapan air sungai menguap, saudara, naik ke atas, berkumpul menjadi awan. Lalu digerakkan oleh angin, dan sampai satu titik awan itu sudah begitu berat dengan air, saudara. Lalu mulai menetes, dan jadilah hujan. Hujan natural. Kenapa disebut natural? Karena saya bisa jelaskan secara ilmiah. Pelangi natural bukan? Natural. Pelangi itu pembiasan sinar matahari mengenai butiran-butiran air, menghasilkan warna meji kubihinu. Betul ya? Bisa dijelaskan secara ilmiah. Namanya natural. Ada banyak lagi, saudara. Puting beliung bisa saya jelaskan. Itu natural karena bisa dijelaskan secara ilmiah. Semua yang bisa dijelaskan secara ilmiah namanya natural. Tetapi berbeda kalau ada orang yang berolahraga, berbeda kalau ada orang berlari tidak menjadi letih, berjalan tidak menjadi lesu, itu namanya supranatural. Kalau ada amin. Karena tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada orang berlari tapi tidak letih, ada orang berjalan tapi tidak lesu. Itu namanya supranatural. Tidak bisa saya jelaskan secara ilmiah. Sama seperti Petrus berjalan di atas air, sama seperti air tawar diubah menjadi air anggur, sama seperti Musa membelah laut Teberau. Itu namanya supranatural. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Bapak ibu saudara sekalian, orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi, berjalan tidak akan pernah letih dan berlari tidak pernah lesu. Itu namanya supranatural. Tidak bisa dijelaskan. Halo? Tidak bisa dijelaskan. Bapak ibu saudara sekalian, saya ingin coba membagikan tentang kebenaran Raja Wali. Nanti kita akan sandingkan kira-kiranya Raja Wali yang seperti apa yang bisa disandingkan dengan Yesaya 40 ayat 31 tadi. Raja Wali ini adalah unggas atau burung yang apa yang namanya itu? Raja Wali ini adalah burung yang usianya itu, saudara, bisa mencapai 70 tahun. Ya, bisa usianya sampai 70 tahun. Nanti kita akan pelajari sama-sama kira-kiranya mana yang cocok tentang kebenaran. Belum ya. Kebenaran Raja Wali yang bisa disandingkan dengan ayat Yesaya tadi. Berjalan tidak akan pernah letih dan berlari tidak akan pernah lesu. Itu adalah supranatural. Sama seperti Daud, saudara. Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat pertama dikatakan demikian. 2 Samuel ayat 3
2 Samuel 3 ayat pertama saya bacakan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saudara, peperangan antara Daud dan Saul ini memakan waktu yang sangat panjang, saudara. Bahkan seumur hidup Saul, dia pakai untuk memerangi Daud. Jadi peperangan ini, peperangan yang memakan waktu yang sangat panjang, tetapi ada sesuatu yang aneh. Alkitab katakan, semakin banyak berperang, Daud semakin kuat. Tetapi Saul semakin banyak berperang, semakin lemah. Berarti Daud mengalami supranatural. Seharusnya banyak berperang, itu membuat kita menjadi letih dan lesu, bukan? Oleh sebab itu banyak jemaat yang datang ke gereja wajahnya seperti habis berperang. Coba lihat saudara para asyir. Gimana? Oh ya, bapak itu datang wajahnya kok kelihatan habis babak belur berperang. Ya, karena banyak peperangan itu membuat kita letih lesu. Oleh sebab itu Yesus katakan, hei datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Karena banyak masalah membuat orang menjadi letih lesu. Bapak ibu saudara sekalian, peperangan antara Daud dan Saul memakan waktu yang sangat panjang. Seharusnya Daud mengalami letih lesu. Tapi Alkitab katakan, Daud semakin kuat, semakin kuat. Berarti Daud mengalami supranatural. Sementara Saul, dia semakin berperang, dia semakin letih lesu. Nah, padahal Daud, saudara, dari sejak usia muda dia sudah berperang. Pada saat usia muda dia harus berperang melawan serigala, beruang, dan singa, saudara. Ketika salah satu dombanya ditangkap oleh singa, Daud harus kejar, so dia kejar, dia tangkap janggut singa itu, dia pukul, dia bunuh, saudara. Sejak usia muda Daud penuh dengan peperangan. Selesai dengan singa beruang, Daud harus berhadapan dengan Goliat, raksasa yang besar. Tingginya hampir 3 meter. Selesai dengan Goliat, dia harus berperang dengan Raja Saul. Selesai dengan Raja Saul, dia harus berperang dengan anak darah dagingnya sendiri, Absalom. Belum dengan raja-raja yang ada di sekitarnya. Bapak ibu saudara sekalian, Daud banyak berperang hidupnya. Semenjak dia muda sampai tua berperang. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, semakin banyak Daud berperang, Daud semakin kuat. Karena apa? Karena dia mengalami hal-hal yang supranatural. Halo, ada amin. Saudara ingin mengalami supranatural? Berperang, masalah bukan membuat saudara jadi lemah. Banyak persoalan bukan membuat saudara jadi letih. Tapi banyak persoalan membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Itu namanya kau menerima supranatural di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Alkitab juga menceritakan bahwa hidup ini banyak peperangan. Ya, tapi ada berita yang baik pagi hari ini. Yesus sanggup membuat hal-hal yang supranatural dalam hidup saudara. Siapa yang mau bisa lambaikan tangan? Kalau engkau sungguh-sungguh memerlukan hal-hal yang supranatural, Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Walaupun situasi yang tidak memungkinkan hari-hari ini, saudara. Walaupun kondisinya tidak mungkin, Pak, tidak mungkin. Saya ingin beritahu, itu pekerjaan Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan banyak masalah, Dia sanggup membuat engkau menjadi kuat. Engkau mengalami level up. Dan kalau level up dalam rohanimu, imanmu mengalami level up, maka bisnismu pun akan mengalami level up. Yang setuju katakan amin. Keluargamu akan mengalami level up. Pekerjaanmu akan mengalami level up. Jadi penting pagi hari ini, level up terlebih dahulu di dalam kerohanianmu. Karena engkau akan mengalami hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup saudara. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar digambarkan, diumpamakan seperti Raja Wali, ya,
Yang pertama, saudara, Raja Wali ini merupakan puncak mata rantai makanan yang paling tinggi. Raja Wali itu puncak mata rantai di langit yang paling tinggi itu adalah Raja Wali. Artinya Raja Wali tidak punya predator. Dia yang paling berkuasa di langit, saudara. Tidak ada predator yang bisa memangsa Raja Wali. Dan itu membuat Raja Wali panjang umurnya. Kalau di lautan siapa? Paus Orca. Paus Orca itu paus yang ada hitam, ada putihnya, seperti itu ya. Ya, wah, dia paling puncak tertinggi dari mata rantai, saudara. Nggak ada predator yang bisa makan dia. Justru dia yang makanin ikan-ikan yang lain. Umurnya panjang juga. Lalu apalagi? Di hutan siapa? Singa. Singa, gajah enggak. Singa disebut raja hutan. Mata rantai paling tinggi. Di rumah siapa? Istri apa suami? Istri. Di rumah harusnya suami, saudara, mata rantai paling tinggi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, nah, jadi yang pertama, saudara, kebenaran tentang Raja Wali. Raja Wali ini umurnya panjang. Kira-kira kalau kita sandingkan dengan Yesaya, cocok apa enggak ya? Kurang rasa-rasanya ya, bukan itu maksudnya ya. Yang kedua, saudara, Raja Wali ini adalah burung yang paling setia. Dia kalau punya pasangan, dia putuskan sampai mati, saudara. Saya tidak pernah lihat burung Raja Wali selingkuh. Karena Raja Wali ini binatang yang paling setia. Beda dengan ayam jago. Kalau ayam jago kawin di sini, induknya mengeram, dia cari lagi cewek yang lain. Dia kawin lagi, mengeram, dia cari yang lain, saudara. Dan bisa satu ayam jago istrinya 5. Itu ayam jago. Merpati pun masih bisa begitu. Saya dulu pernah piara merpati. Sementara yang perempuan sedang mengeram, dia sudah mulai pacaran sama yang lain. Tapi Raja Wali, uniknya saudara, Raja Wali ini satu-satunya burung yang setia. Sampai mati, saudara. Sampai mati. Manusia suka selingkuh apa enggak? Kalau suka, malu sama Raja Wali. Betul ya? Kira-kiranya Raja Wali binatang yang setia cocok enggak tuh dengan Yesaya 40 ayat 31? Rasanya kurang match juga ya. Baik. Selanjutnya saudara, Raja Wali satu-satunya burung yang mengajarkan anaknya untuk terbang. Oke, next, yang tadi boleh ditampilkan. Raja Wali satu-satunya burung yang mengajarkan anaknya untuk terbang. Ayatnya dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan menukungnya di atas kepaknya. Artinya Raja Wali satu-satunya burung yang mengajarkan anaknya untuk terbang. Dia lihat anaknya sudah mulai sedikit dewasa, lalu dia ambil anaknya, saudara, dia naikkan anaknya itu di pundaknya, lalu induk Raja Wali terbang tinggi. Dia terbang tinggi, dia bawa anaknya, saudara, dia terbang tinggi. Di ketinggian yang sudah cukup tinggi, apa yang dilakukan? Dilepaskan, saudara. Anaknya dilepaskan, anaknya meluncur, anaknya menjerit, "Mama, tolong mama, papa tolong." Lalu dibiarkan oleh induknya, saudara. Dia melesat turun, terus turun dengan kecepatan yang tinggi, dibiarkan, saudara. Tinggal beberapa meter lagi di atas permukaan bumi, tiba-tiba induknya menyambar, shoot. Dia naikkan lagi di atas pundaknya, terbang tinggi lagi. Lalu anak Raja Wali, alhamdulillah, ya terbang tinggi, saudara. Terbang tinggi, diputar-putar lagi, diputar-putar lagi, di ketinggian yang sudah cukup tinggi, dilepaskan lagi anaknya. Anaknya meluncur lagi, saudara. Anaknya ketakutan, "Mama tolong, papa tolong." Dibiarkan sampai hampir kena tanah, disambar kembali oleh induknya. Yang kedua dia ngomong, "Puji Tuhan, udah bertobat." Puji Tuhan. Akhirnya yang ketiga kali, saudara, diajak putar-putar tinggi.
Lalu dilepaskan anaknya itu. Dan anaknya mulai mengembangkan sayapnya. Dia mulai menikmati, saudara, dia terbang. Satu-satunya burung yang mengajarkan anaknya terbang, yaitu Raja Wali. Luar biasa ya. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak negara yang pakai lambang Raja Wali. Amerika lambangnya Raja Wali. Jerman lambangnya Raja Wali. Meksiko lambangnya Raja Wali. Indonesia pun pakai lambang Raja Wali. Saya percaya yang membuat lambang terinspirasi dari Yesaya 40 ayat 31 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun apa yang terjadi, saudara? Burung Raja Wali itu punya kemampuan mencapai usia 70 tahun. Tapi tidak otomatis bisa langsung 70 tahun. Di usia 40 tahun, saudara, dia harus mengambil sebuah keputusan. Di usia 40 tahun, dia harus to be transform, membuat transformasi untuk bisa mencapai 70 tahun. Kenapa? Karena di usia 40 tahun, paruhnya itu sudah mulai panjang. Paruhnya sudah mulai bengkok di usia 40 tahun. Daya untuk mencabik-cabik, daya untuk mengoyak-ngoyak musuh itu sudah mulai berkurang. Di usia 40 tahun, Raja Wali itu cakarnya sudah mulai tumpul. Cakarnya sudah mulai tumpul. Daya untuk mencabik-cabik, daya untuk mencengkram, itu sudah mengalami kelemahan di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun, saudara, bulunya itu sudah tebal sekali. Tebal sekali bulunya, sehingga mengalami kesulitan untuk bergerak dengan cepat, mengalami kesulitan untuk bisa terbang, saudara. Di usia 40 tahun, bulunya penuh. Cakarnya sudah mulai tumpul, dan juga paruhnya sudah mulai bengkok. Di usia 40 tahun inilah, dia harus mengambil sebuah keputusan. Mau to be transformed, berubah atau tidak. Sebagian Raja Wali memutuskan untuk mau berubah. Di usia 40 tahun dia naik, saudara, ke tempat yang tinggi. Di gunung-gunung batu. Di usia 40 tahun, dia naik ke tempat yang tinggi. Dan apa yang dia lakukan? Di atas puncak gunung yang tinggi, dia mulai cabuti bulunya. Bulunya dia cabuti, saudara. Di usia 40 tahun dia cabuti bulunya satu persatu. Sampai bulunya botak. Di usia 40 tahun, dia lihat kukunya sudah mulai tumpul. Dia mulai patuki, saudara. Dia cabut. Sehingga dia kehilangan kukunya yang tajam. Di usia 40 tahun yang terakhir, dia bentur-benturkan paruhnya ke batu. Dia pukul-pukul, saudara. Dia bentur-benturkan paruhnya ke batu. Sampai paruhnya itu copot. Sakit apa enggak? Sakit. Kita lihat dulu klipnya. Ya, klip Raja Wali. Di puncak langit mulai menguji ketahanannya. Puluh tahun, kehidupan di puncak langit mulai menguji ketahanannya. Cakar dan paruhnya yang dulunya kuat, kini melengkung, membuatnya kesulitan berburu. Sayapnya yang berat seolah menjadi beban yang menghalanginya untuk terbang. Dia seakan terjebak dalam kehampaan, di antara hidup dan mati. Bayangkan betapa putus asanya dia saat ini. Tapi, jangan salah, di balik semua kesedihan itu, ada harapan yang menanti. Elang ini tidak menyerah. Dia tahu bahwa untuk bertahan, dia harus menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Dengan keberanian yang tak tertandingi, elang ini memulai perjalanan menuju transformasi. Melalui proses yang menyakitkan, dia memukulkan paruhnya dengan batu hingga patah. Bisa kamu bayangkan betapa banyak darah yang mengucur dan rasa sakit yang dia alami? Namun, dia tahu bahwa hanya dengan melepaskan semuanya, dia bisa bangkit kembali sebagai versi terbaik dirinya hingga usia 70 tahun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di atas puncak gunung, dia lepaskan bulu-bulunya, dia cabut. Di atas puncak gunung, paruhnya dia lepas. Kukunya dia mulai patuhi. Namun tidak semua Raja Wali memutuskan untuk hal itu.
Ada beberapa raja wali yang memutuskan untuk mati di usia 40 tahun dengan kondisi cakar yang sudah tumpul, dengan kondisi paruh yang sudah mulai bengkok, dengan kondisi bulu yang tebal. Tetapi sebagian dari raja wali memutuskan untuk berubah. Dia naik ke atas puncak gunung, dia cabuti bulunya, dia cabuti paruhnya, dia cabuti kukunya. 150 hari kemudian tumbuh, bulu-bulu itu mulai tumbuh. 150 hari kemudian cakar itu mulai tumbuh. 150 hari kemudian paruh itu mulai kembali tumbuh. Dan pada saat itu dia punya kekuatan sayap yang luar biasa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan, berjalan tidak akan pernah letih dan berlari tidak akan pernah lesu. Saya rasa kebenaran ini cocok untuk Yesaya 40 ayat 31, bukan? Mungkin keadaan saudara pagi hari ini tidak ubahnya seperti Raja Wali usia 40 tahun. Cakarmu sudah tidak punya daya untuk mengoyak-ngoyak lagi. Mungkin dulu engkau banyak mengalami hal-hal yang supranatural, tetapi hari-hari ini engkau tidak mengalami hal-hal yang supranatural dalam hidup ini. Dulu itu sejarah. Orang dulu sedikit-sedikit dulu Tuhan itu melakukan mujizat dalam hidup saya. Saya ingin beritahu itu sejarah. Jangan bicara tentang yang dulu. Hari ini, apakah engkau juga mengalami mujizat Tuhan? Hari ini apakah engkau menikmati mujizat Tuhan? Kalau engkau tidak mengalami mujizat Tuhan, kalau engkau tidak mengalami hal-hal yang supranatural, ambil keputusan seperti Raja Wali usia 40 tahun. Dia naik ke tempat yang tinggi. Dia mengambil tempat untuk mendekat kepada Allah. Yang tadinya mungkin disibukkan dengan bisnis, yang tadinya mungkin disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna, putuskan untuk naik ke tempat yang tinggi, mendekat kepada Bapa. Mulai dicabut. Dosa-dosa dicabuti, saudara. Kebiasaan-kebiasaan dicabuti. Kebiasaan berbohong dicabuti, saudara. Dicabuti, yang namanya dosa dicabuti. Kebiasaan selingkuh cabuti. Cabuti. Alkitab katakan demikian. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, sebagian Raja Wali memutuskan untuk berubah, dan dia bisa mencapai 70 tahun. Tapi sebagian lagi, saudara, memutuskan untuk mati di usia 40 tahun. Pagi hari ini, mungkin kau tidak ubahnya seperti Raja Wali, usia 40 tahun. Kalau kau ingin mengalami hal-hal yang supranatural dalam hidup ini, saya beritahu, berubah. Mendekat kepada Bapa di surga. Dari kesibukan-kesibukan yang saudara alami hari-hari ini, beri waktu untuk naik, membangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Mulai cabuti kebiasaan-kebiasaan dosa, cabuti kebiasaan buruk, cabuti, saudara. Kebiasaan nonton video porno, cabuti. Kebiasaan berdusta, cabuti. Kebiasaan selingkuh, cabuti. Sakit? Ya, sakit. Paruhnya lepas, kukunya lepas. Tapi 150 tahun, 150 hari, Raja Wali itu tumbuh bulu yang baru, kuku yang baru, paruh yang baru. Itulah yang dicatat oleh Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berjalan tidak akan pernah letih, dan lari tidak akan pernah lesu. Artinya, mulai sejak hari itu hal-hal yang supranatural kembali terjadi dalam hidup Raja Wali. Mau ngalami supranatural? Harus berubah. Harus berubah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam hidup ini ada dua momen di mana jantung kita ini berdetak dengan keras. Sekali lagi,
Di dalam hidup ini, saudara, ada dua momen di mana jantung kita ini berdetak dengan keras. Saudara tahu pada saat kapan? Yang pertama pada saat seseorang jatuh cinta. Ayo jangan pura-pura. Pada saat jatuh cinta jantung saudara duk 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 gitu kan? Betul? Jangan pura-pura. Saya ngalami juga. Yang kedua, yang pertama pada saat jatuh cinta, yang kedua pada saat apa? Jatuh tempo. Betul ya, jatuh tempo, harus bayar cicilan rumah, harus bayar cicilan mobil, harus bayar uang kuliah, harus kembalikan utang ke bank dan sebagainya, saudara. Pada saat itu jatuh tempo, jantung berdebar. Saya rasa di sini sering kali ngalami, bukan? Kelihatan dari wajahnya. Saya ngalami, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ngalami suatu saat semua jatuh tempo. Wah, jantung ini sudah duk sudah enggak tahu. Yang pertama, anak saya ini diterima kerja di Wales, saudara, di England, ya, di London, bukan di London, di England, di UK. Dia kerja dan dia harus berangkat ke sana. Dia lulus di Amerika, ambil musik producer. Lalu dia melamar di UK, ya. Lalu dia mau berangkat. Saya kan harus belikan tiket untuk dia, saudara. Jakarta, London. Perlu uang. Dan saya harus kasih uang sanggup buat dia selama 1 bulan tinggal di sana. Karena kamu belum langsung digaji. Ya kamu bekerja dulu. Iya, Pi. Saya harus sediakan uang. Belum anak saya yang nomor 2. Pi. Harus bayar uang kuliah, Pi. Kalau enggak, harus tunggu semester depan baru kuliah lagi. Kok kamu mendadak begitu? Kasih tahu Papi. Iya, ini juga mendadak. Joseph terima beritanya, harus segera diselesaikan. Waduh. Yang nomor 3, saudara datang lagi, Pi. Harus bayar uang sekolah, kalau enggak tidak dapat kelas. Naik tapi enggak dapat kelas. Harus dibayar segera. Yang nomor 3 juga, yang nomor 4 datang, Pi. Uang sekolah harus dibayar, enggak enak ditagih terus. Waduh, semuanya bertepatan waktunya, saudara, jatuh tempo semua. Belum uang ke bank, saya harus ngangsur juga. Belum kredit mobil, kredit motor, saya harus tiba-tiba datang semua. Sampai saya pada saat itu menyerah, sudah. Nggak bisa, nggak bisa. Saya perlu pertolongan Tuhan, udah nggak sanggup Tuhan. Jatuh tempo semua. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba ada orang yang telepon istri saya, dia katakan, istri saya namanya Yuli. Apakah kamu nggak mau lihat pohon sakura di Jepang? Bulan ini lagi musim loh, lagi berkembang. Lalu istri saya bilang, oh ya mau dong. Ya cepat diurus visanya. Nanti biayanya saya yang tanggung. Oh iya. Ajak ibumu, bapakmu sekalian. Akhirnya saya yang mengurus, saudara. Saya mengurus visa, tiket, semua saya urus. Dan orang itu dia kasih uang tiket, dia kasih uang visanya, dia kasih uang transport, dia kasih uang hotel, semua dia kasih, saudara. Akhirnya terbanglah istri saya ke Jepang selama seminggu. Seminggu pulang, istri saya bilang, ini uangnya masih sisa banyak, Pi. Oh, ya kita tukar ke money changer. Ditukarlah uang itu, saudara. Dan akhirnya saya bisa beli tiket untuk ke London anak saya, bisa nyanguin uang buat anak saya, bisa bayar uang kuliah, bisa bayar uang sekolah, bisa bayar uang cicilan, semua bisa terselesaikan. Saya baru sadar, ini adalah supranatural yang Tuhan kerjakan. Di situasi yang sulit, di situasi yang tidak memungkinkan, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang supranatural dalam hidup ini. Amin. Berjalan engkau tidak akan pernah letih, berlari engkau tidak akan pernah lesu. Itu supranatural buat orang yang mengambil keputusan seperti Raja Wali yang naik terbang, saudara. Dia ambil keputusan untuk mencabut bulunya, dia ambil keputusan untuk mencabut kukunya, dia ambil keputusan untuk cabut paruhnya. 150 hari kemudian, dia bisa terbang dengan kekuatan sayapnya sesuai apa yang dicatat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya datang ke sini
naik bis dari Salatiga. Berarti saya ada di atas bis itu kurang lebih 24 jam. Dan ini yang kedua, saudara. Yang pertama, berapa minggu yang lalu saya kesini juga. Karena ada salah satu jemaat saya yang sakit kanker, saudara, stadium 4. Dia ada di rumah sakit di sebelah Hotel Anugerah itu ya Pak ya. Pernah di opnam di sana. Dan saya datang khusus untuk mendoakan jemaat. Lalu saya pulang, berapa hari kemudian saya putuskan untuk datang lagi karena keadaannya semakin drop. Tadi malam masuk rumah sakit lagi. Jadi saya harus datang, ya. Saudara, itu perjalanan bukan yang pendek, saudara. Bukan yang pendek. 24 jam di atas bis loh. Tapi Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Apa saudara lihat saya loyo? Halo? Apakah saudara lihat saya letih lesu? Nah. Saya akan beberapa bulan yang lalu, saudara, saya ngundang pembicara dari Bandung, ya, untuk khotbah di tempat kami di MDC Magelang. Seperti biasa, mereka khotbah pagi, lalu sorenya saya bawa di satelit kami, yaitu di Gunung Merapi, saudara. Di atas puncak Gunung Merapi paling tinggi, saudara. Sudah tidak ada lagi pohon, batu-batuan aja di sana. Di situ kita punya MDC Merapi di sana. Ya. Nah, saya bawa pembicara itu untuk khotbah di sana. Lalu dia sepanjang perjalanan dia perhatikan perjalanan ke sana ekstrim. Sangat ekstrim, saudara. Berulang kali saya naik mobil, tiba-tiba kabut, nggak bisa lihat, kabutnya tebal sekali. Berulang kali saya naik mobil, saudara, di depan pohon tumbang, tepat di depan mobil saya. Pohon tumbang, paling depan, saudara, di belakang mobil ngantri, di depan mobil ngantri. Nunggu ada orang punya parang senso untuk potong, baru saya bisa jalan. Berulang kali ketika saya naik ke sana, longsor terjadi. Berulang kali hujan lebat, naik mobil nggak bisa melorot turun ke bawah. Berulang kali, saudara, hal itu terjadi. Ya, hujan deras, angin deras, longsor, pohon tumbang. Akhirnya dia perhatikan saya, cara saya mengemudikan, saudara. Ya, karena untuk Salatiga Palembang nggak ada tantangan, naik mobil lurus jalan tol. Kalau saudara sudah bisa dari tempat saya ke Puncak Merapi, saudara sama dengan saudara punya sertifikat Paris Dakar. Karena ekstrim sekali. Jadi pendeta itu dia perhatikan saya, dia tanya Pak Antoni, berapa tahun Pak Antoni melayani di sini? Saya bilang 15 tahun Pak. Oh, 15 tahun. Dia mulai ambil handphone, dia hitung-hitung. Oh, berarti Bapak sudah 800 kali loh naik atas ke Puncak Merapi. Kalau setahun ada 52 minggu, 15 kali 52, ketemu angka 800 kali. Turun lagi 800 kali. Dia katakan demikian. Saya baru ngeh, oh iya ya, 800 kali naik turun. Tidak membuat saya letih, tidak membuat saya lesu. Saya tetap semangat, saya tetap on fire melayani Tuhan. Kita akan lihat klip ya. Klip yang terakhir bagaimana 17 Agustus saya pakai momen itu untuk membuat KKR di sana. Oke, silakan. Ini MDC di Merapi. There may be giants in the land
Baik, 800 kali naik, 800 kali turun selama 15 tahun tidak membuat saya letih dan tidak membuat saya lesu. Sampai hari ini saudara, saya memutuskan sampai mati saya akan terus melayani Tuhan. Tidak akan pernah kendor, tidak akan pernah letih. Karena supranatural yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Berjalan engkau tidak akan pernah letih, berlari engkau tidak akan pernah lesu. Naik bis 24 jam sebentar, habis khotbah dari sini saudara, saya mau langsung pulang lagi. Dikasih makan dulu nggak Pak? Kasih ya. Kalau nggak pun tetap saya pulang. Ya, capek, tapi tidak membuat saya letih. Saya tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan saya berdoa, biar setiap saudara yang hadir pagi hari ini, mungkin kau kondisinya sama seperti Raja Wali usia 40 tahun. Kau harus mengambil keputusan terbang, mendekat kepada Allah. Selama ini engkau sibuk mungkin bisnis, engkau hanya memberikan waktu-waktu sisa untuk mencari Tuhan. Mulai pagi hari ini, berikan waktu yang khusus, mendekat kepada Allah. Cabut hal-hal yang buruk, cabut saudara, hal-hal yang tidak berkenan. Supaya 150 hari kemudian, engkau punya bulu yang baru. Engkau bisa terbang melayang tinggi saudara, berjalan tidak akan pernah letih. Dan berlari tidak akan pernah lesu. Mulai sejak hari itu, hal-hal yang supranatural akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Tuhan adalah kekuatanku. Ya, bisa ya. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Jesus, haleluya. Perkara yang besar bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi menerjang dan badan menerbang, ku kan terbang tinggi bersama. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatan. Adalah kekuatan. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Oh, haleluya. Terbang tinggi, amin, bagai raja dan melayang tinggi. Jesus, haleluya. Kemuliaannya biar bumi menerjang dan badai menerbang, bukan terbang tinggi besar. Oh, bukan terbang tinggi, haleluya. Bukan terbang tinggi, amin, bagai raja dan melayang tinggi.
Sekali lagi, bukan terbang tinggi. Amin, haleluya. Dan melayang tinggi. Jesus, haleluya. Mulia aja, biar bumi bergoncang. Oh, badai menerpa. Saudara, kalau pagi hari ini hidupmu biasa-biasa saja, bisnismu biasa-biasa saja, saya ingin beritahu itu bisnis yang berjalan secara natural. Kalau hidupmu biasa-biasa saja, tidak ada mujizat, artinya hidupmu berjalan natural, bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi akan berbeda, saudara, kalau engkau mengalami hal yang supranatural. Bisnismu mengalami hal yang supranatural. Pekerjaanmu mengalami hal yang supranatural. Maka janji level up itu akan saudara alami dalam hidup ini. Walaupun situasi yang tidak memungkinkan. Dia berjanji, orang yang mencari-cari Tuhan, seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi, mengatasi badai persoalan. Engkau akan mengalami hal-hal yang supranatural dalam hidupmu. Berjalan kau tidak akan pernah letih, berlari engkau tidak akan pernah lesu. Supranatural akan terjadi dalam hidup. Hidup saya penuh dengan hal-hal yang supranatural. Ada orang bilang, Pak Antoni, buat catatan hal-hal yang supranatural dalam hidup Bapak. Buat buku supaya bisa memberkati banyak orang. Saya nggak ada waktu, saudara, untuk menulis karena terlalu banyak hal-hal yang supranatural dalam hidup saya. Saksi lagi, suatu saat di dalam perintisan, Tuhan izinkan saya tidak punya uang 1 rupiah pun, saudara. Untuk makan saja saya tidak punya. Untuk makan, saudara. Saya buka dompet saya bongkar. Tidak ada uang yang terselip. Saya cari di kantong celana. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Saya putus malam ini nggak bisa makan saya. Kalau orang kaya bilang nggak punya uang tapi tabungannya masih jutaan. Kalau saya bilang nggak ada uang, 1 rupiah pun nggak ada uang, nggak bisa makan. Apa yang saya lakukan? Saya mendekat. Saya berlutut, saya berdoa, Tuhan, Engkau yang memanggil saya. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup saya. Saya tidak mau minta sama siapapun, saya tidak mau minta, saudara. Karena Tuhan yang panggil saya, Tuhan yang bertanggung jawab. Saya berdoa di atas ruko itu, di dalam ruko. Tiba-tiba saat saya berdoa, tiba-tiba terdengar ada barang jatuh, saudara, dari langit. Saya ambil. Ternyata amplop. Isinya uang, saudara. Orang kan pernah bilang, lu rajin-rajin ke gereja, emang Tuhan bisa kasih uang dari langit? Bisa, saya alami. Lu rajin-rajin ke gereja, apa gereja bisa kasih uang? Bisa. Ketika saya berdoa, tiba-tiba ada suara amplop jatuh. Saya buka. Uang. Banyak, saudara, uangnya. Mau tahu jumlahnya berapa? Nggak usah ya, saya tidak akan kasih buat saudara. Saya lihat, puji Tuhan. Nggak lama kemudian ada telepon datang. Pak Antoni, mohon maaf ya, tadi saya lewat ruko, tertutup gelap, nggak ada orang. Jadi mohon maaf, saya ada berkat, saya lempar uang tersebut lewat lubang angin, saudara. Dan di situ saya sedang berdoa, jatuh. Supranatural, Tuhan pelihara dalam hidup saya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terlalu banyak sekali hal-hal yang supranatural sampai hari ini, saudara. Terlalu banyak supranatural terus terjadi dalam hidup saya.
Kalau saudara pagi hari ini kau seperti Raja Wali yang usia 40 tahun, engkau tidak lagi mengalami supranatural karena paruhmu sudah terlalu panjang. Engkau tidak lagi mengalami hal-hal supranatural karena bulumu sudah begitu lebat. Engkau tidak mengalami lagi supranatural karena kukumu sudah mulai tumbuh. Ambil keputusan, Tuhan. Aku mau mendekat. Aku mau naik ke atas bukit batu. Aku mau cabuti. Aku mau buang semua hal yang tidak berguna, dosa. Kami yang mau buang kebiasaan buruk. Aku mau buang. I want to be transformed, berubah pagi hari ini. Sakit, sakit. Tapi 150 hari kemudian, kuku itu mulai tumbuh. 150 hari kemudian paruh itu sudah mulai tumbuh. Dan pada saat itu dia punya kekuatan sesuai yang ditulis dalam Yesaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi, berjalan kau tidak pernah letih, dan berlari kau tidak akan pernah lesu. Engkau akan melihat hal-hal yang supranatural. Oleh sebab itu saya ingin menantang saudara. Kalau kau sedang dalam kondisi seperti itu, tidak ada mujizat dalam hidup ini, hidupmu flat saja, hidupmu biasa-biasa saja, dan kau ingin mengalami mujizat Tuhan, dimanapun kau berada, kau bisa angkat tanganmu. Saya ingin berdoa buat saudara. Dimanapun kau berada, angkat tanganmu dan tinggalkan tempat dudukmu, maju ke depan. Saya akan pergunakan kesempatan ini untuk berdoa supaya engkau bisa mengalami hal-hal yang supranatural. Ambil keputusan pagi hari ini, saudara. Tidak usah malu, ambil keputusan pagi hari ini. Aku mau berubah. Aku mau berubah. I want to be transformed. Aku mau mengalami hal-hal yang supranatural. Aku ingin mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Aku ingin terbang tinggi, berjalan tidak pernah letih, dan berlari tidak akan pernah lesu. Siapa lagi yang mau usah malu? Tinggalkan tempat duduk, saudara, maju ke depan, dan saya akan berdoa satu persatu. Tuhan adalah, mari silakan. Saya berdoa. Saya minta Pak Andrew bisa bantu menumpahkan tangan. Terus ya. Aku menumpah